Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Baik anak-anak sekalian, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bilangan berpangkat. Itu di pelajaran matematika pada kurikulum Merdeka hampir sama seperti kurikulum sebelumnya. Itu diajarkan di kelas 10, khususnya di SMK. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita harus mempersiapkan diri, terutama kita harus berdoa terlebih dahulu agar segala pembelajaran yang kita akan jalankan pada video pembelajaran kali ini anak-anak sekalian bisa memahami dan nanti akan bisa menyelesaikan soal-soal yang akan. Jadi anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari bersama bagaimana bilangan berpangkat. Itu untuk mata pelajaran matematika kelas 10 SMK negeri untuk kurikulum Merdeka. Di mungkin waktu SMP anak-anak sekalian sudah pernah mempelajari bilangan berpangkat. Nah, pada kali ini memang harapannya itu sebagai dasar, sehingga konsep-konsep yang kalian pernah dapat itu menjadi modal untuk bisa menyelesaikan nanti persoalan-persoalan yang ada. Oke, kita lanjut. Apa materi prasyarat yang perlu kita pahami sehingga nanti anak-anak sekalian bisa dengan mudah mengikuti pembelajaran terkait dengan bilangan berpangkat ini. Tentu materi prasyarat yang perlu kita pahami hal serana memang itu berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan, kemudian operasi hitung perkalian berulang, operasi hitung pembagian, operasi hitung pengurangan, operasi hitung bilangan pecahan. Ini hal serana tapi sangat berpengaruh anak-anak sekalian jika kalian belum mengerti atau belum bisa mengoperasikan operasi. Baik, kita lanjut. Pada video pembelajaran kita kali ini kita akan menargetkan dua tujuan pembelajaran, yaitu nanti anak-anak sekalian diharapkan mampu untuk menyatakan perkalian berulang, bilangan bulat sebagai bentuk bilangan berpangkat. Nanti kita ubah dari perkalian berulang, bilangan-bilangan bulat, kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat atau eksponen. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik diharapkan untuk bisa menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen untuk menjalankan bilangan berpangkat. Jadi ini dua tujuan utama yang nanti akan kita selesaikan di video pembelajaran kita kali ini. Ayo kita ikuti dengan penuh semangat. Ya, tentu anak-anak sekalian mungkin pernah mempelajari bilangan berpangkat itu seperti apa. Jadi pada dasarnya bilangan berpangkat atau pangkat itu merupakan salah satu konsep matematika yang digunakan untuk mempermudah perhitungan angka-angka yang berulang atau berpola tertentu. Tentu banyak perhitungan-perhitungan yang memiliki banyak angka yang perkalian berulang, itu akan bisa diseranakan dengan kita mengaplikasikan atau menerapkan bilangan berpangkat ini. Mungkin dalam hal-hal dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bilangan yang begitu banyak. Kita bisa tulis dengan bilangan berpangkat. Kemudian pelajaran kita ini atau materi yang kita pelajari ini kira-kira apa penerapan atau di dalam bidang apa saja penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu di dalam bidang matematika yang pastinya untuk bentuk bilangan yang sangat nominal yang sangat besar bisa disamakan dengan pangkat. Kemudian dalam bidang fisika untuk misalnya itu perhitungan gravitasi atau segala macam itu berkaitan dengan perkalian-perkalian bilangan nanti bisa dilaksanakan di dalam bentuk pangkat.
Kemudian bidang ekonomi, misalnya pertumbuhan bunga di bank. Kalian mau menabung uang di bank, bisa kita hitung bunganya setiap tahun. Jika kita tahu persentase bunga dari setiap tahunnya berapa, maka kita akan bisa menghitung dengan aplikasi atau penambahan bentuk pangkat. Kemudian di bidang teknologi, banyak sekali penggunaan bentuk pangkat dari bentuk pangkat sendiri, yang pastinya sangat banyak. Kemudian anak-anak sekalian, bentuk umum. Jadi bentuk pangkat atau bentuk umum didefinisikan seperti ini. Jadi ada simbol. Dalam matematika itu selalu erat kaitannya dengan simbol. Jadi itu ditulis seperti ini. Simbol A atau variabel A itu dipangkatkan dengan N. Dan bisa kita lihat di sini bahwa A itu maksudnya basis atau bilangan dasar. Nanti bilangan nanti ini yang akan dipangkatkan. Kemudian N itu eksponennya atau nilai dari bilangan nanti yang akan memangkatkan bilangan basis. Jadi, seperti itu. Baik, karena sekalian kita masuk ke sifat-sifat dari pangkat atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat, kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat untuk bisa nanti menyederhanakan operasi perkalian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Baik, jadi seperti A pangkat M kali A pangkat N itu dengan menggunakan sifat pangkat, kita akan menjumlahkan saja dia punya pangkatnya, jumlahkan saja pangkatnya. Tapi dengan syarat, hal ini atau sifat ini berlaku jika basis atau bilangan dasar pokoknya tadi itu sama. Nah, pertanyaannya bagaimana misalnya kalau bilangan pokok atau basisnya itu tidak sama? Nah, yang pasti sifat ini tidak berlaku. Oleh karena itu, sifat ini bertujuan untuk bisa nanti menentukan nilai atau menyederhanakan operasi dari bilangan berpangkat dalam bentuk perkalian. Nah, tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana bentuk atau contoh soalnya. Iya, baik anak-anak sekalian, kita sudah masuk ke contoh soal dari penerapan sifat yang pertama tadi, yaitu berkaitan dengan perkalian bilangan berpangkat. Kita coba ambil salah satu contoh supaya kalian bisa menjabarkan contoh-contoh tadi. Sama-sama lihat. Kan nilai operasi berpangkat berikut. Oke, bisa kita kasih contoh. Misalnya 2 pangkat 3 tambah kali ya, kali 2 pangkat katakanlah pangkat 2. Oke, kita akan jabarkan ini menggunakan sifat yang pertama. Kita jabarkan ya. Kita gunakan sifat yang pertama ya tadi, perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kita akan jumlahkan pangkatnya. Kebetulan di sini ada bilangan pokoknya adalah 2. Jadi tinggal kita jumlahkan saja pangkat. Oke. 2
2 dipangkatkan, pangkatnya kita jumlahkan dari 3 tambah 2. Hal ini bisa dilakukan ketika bilangan pokok yang sama, tetapi kalau bilangan pokok yang berbeda, maka sifat ini tidak berlaku. Oke, kita lanjut jabarkan ini. Sehingga menjadi 2 dipangkatkan dengan 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita jabarkan ini ke dalam bentuk perkalian berulang, karena nanti kita akan menentukan nilainya. Jadi kita kalikan bilangan pokok atau 2 ini, basis ini, sebanyak n faktor. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, kita kalikan sebanyak 5 kali. Dan kita akan tentukan nilainya. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Oke, sama dengan 32. So, kita bawa sedikit. Karena ini whiteboard online, jadi agak kaku juga ya. Oke, berapa tadi 32. Nah, inilah nilai dari bentuk pangkat tadi, hasil perkalian dari bentuk pangkat. Oke. 30. Saya akan kasih satu contoh untuk anak-anak bisa kerjakan sendiri ya. Saya kasih yang B itu 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Silakan anak-anak sekalian mencoba ini sambil melihatkan konsep atau sifat tadi.